Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak atau Ibu sekalian dan rekan-rekan, teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Selanjutnya yang saya hormati kepada Bapak dosen, Bapak Yasan Endrawan selaku dosen kami. Terima kasih atas kehadiran dan waktu yang diberikan kepada kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbedaan akad murabahah, mudarabah, dan musyarakah. Oke, di sini ada definisi akad. Definisi akad yaitu dalam hukum Islam merupakan istilah yang menggambarkan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi dengan memenuhi prinsip-prinsip dari syariah. Oke, di sini ada prinsip-prinsip dasar dari syariah. Yang pertama ini kesukarelaan atau taradi, yaitu akan hanya sah jika dilakukan tanpa unsur paksaan. Semua pihak yang terlibat harus setuju dan memahami isi perjanjian tersebut. Oke, yang kedua di sini ada objek akad halal dan jelas. Yaitu objek transaksi harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah, serta memiliki kejelasan dalam hal sifat, kuantitas, dan kualitas tentunya. Yang ketiga di sini tidak ada gahar atau ketidakpastian dan riba atau disebut dengan bunga juga. Oke, yaitu akad ini harus bebas dari unsur ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan atau gahar, serta tidak melibatkan praktik riba atau bunga ya. Untuk yang terakhir di sini ada memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu setiap akad memiliki rukun atau komponen utama seperti pihak yang berakad, objek akad, dan ijab kabul. Selain itu, syarat-syarat tertentu juga harus dipenuhi agar akad sah menurut syariah. Oke, selanjutnya di sini akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan, terima kasih. Mohon maaf, itu rival masih di mute. Bisa diulang? Selanjutnya adalah jenis-jenis akad. Yang pertama adalah jenis akad tabaru atau akad kebijakan. Akad yang bertujuan untuk kebaikan tanpa mengharap imbalan. Seperti akad hibah, wakaf, atau pinjaman tanpa bunga bisa dikatakan qard hasan. Yang kedua, akad tijari atau akad bisnis. Akad ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan seperti jual beli atau murabaah, lalu ada bagi hasil atau mutbaraah, dan kerjasama investasi atau musyarakah. Selanjutnya ada akad murabaah. Penjelasan dari akad murabaah sendiri adalah akad jual beli di mana penjual atau bank lembaga keuangan membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam akad ini juga terdapat transparansi mengenai harga pokok dan margin keuntungan. Selanjutnya adalah mekanisme. Mekanismenya yang pertama adalah transparansi harga. Penjelasan dari transparansi harga yaitu nasabah mengetahui harga pokok barang dan margin keuntungan yang dikenakan oleh bank. Yang kedua, mekanismenya ada pembayaran, di mana pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam hal cicilan, bank akan memberikan rincian tagihan pada nasabah. Selanjutnya, mekanisme ketiga ada resiko. Risiko kerugian ditanggung oleh bank hingga barang terjual. Setelah barang terjual, risiko berpindah ke nasabah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarif. Baik, saya lanjut untuk data pendukung. Menurut laporan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mudharabah merupakan salah satu akad yang paling umum digunakan dalam pembiayaan syariah di Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% dari total pembiayaan syariah. Berikutnya ada argumentasi. Fleksibilitas pembayaran. Mudharabah menawarkan opsi pembayaran yang fleksibel, baik secara tunai maupun cicilan, sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
Selanjutnya ada akad mudharabah. Mudharabah ini adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau sahib al-mal dan pengelola modal atau mudarib untuk menjalankan usaha. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasional usaha. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Selanjutnya yaitu mekanisme pembagian keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal atau nisbah. Jika kerugian terjadi, pemilik modal menanggungnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola. Yang kedua ada jenis modal. Modal biasanya berupa uang tunai yang digunakan untuk investasi dalam usaha. Data pendukungnya yaitu peningkatan usaha kecil. Menurut Bank Indonesia, pembiayaan mudharabah telah membantu banyak usaha kecil dan menengah UKM dalam mendapatkan modal tanpa harus memberikan jaminan fisik. Argumentasi. Risiko terbagi. Dengan kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal, pengelola dapat fokus pada pengembangan usaha tanpa khawatir kehilangan investasi pribadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Meta. Akad musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal untuk menjalankan usaha bersama. Semua pihak terlibat dalam manajemen dan berbagi keuntungan serta risiko. Ada mekanisme. Yang pertama ada kontribusi modal, masing-masing pihak menyetorkan modal sesuai kesepakatan. Yang kedua ada pembagian keuntungan dan kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase kontribusi modal, kerugian juga ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Yang ketiga itu ada fleksibilitas modal. Modal dapat berupa uang atau aset yang dinilai dalam uang. Lanjutkan dengan Diana. Selanjutnya ada data pendukung. Kolaborasi bisnis. Menurut laporan dari Global Islamic Finance Report, musyarakah semakin populer di kalangan pengusaha yang ingin mulai usaha baru dengan berbagi risiko dan sumber daya. Selanjutnya ada argumentasi. Diversifikasi modal dengan melibatkan beberapa pihak dalam pendanaan musyarakah memungkinkan diversifikasi sumber daya dan keahlian yang dapat meningkatkan peluang sukses usaha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.